Pemirsa, 2 orang pengedar narkoba dan 2 pembeli ditangkap polisi saat pesta sabu di sebuah rumah sekaligus bengkel di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari penggeledahan TKP, polisi menyita paket sabu yang disembunyikan di beberapa tempat oleh pelaku. Polisi gerebek sebuah rumah di Jorong Pulai Sungai Talang, Bukit Lurah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari dalam kamar rumah sekaligus bengkel ini, polisi mendapat Ahmad Zaki 35 tahun bersama temannya Hen Feris 30 tahun diduga sedang pesta narkoba. Saat pemeriksaan, polisi temukan alat hisap sabu dan puluhan plastik pembungkus sabu. Namun tersangka membantah sebagai pengedar sabu. Saat digeledah, polisi temukan beberapa paket sabu siap edar yang disembunyikan. Melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki atas nama si A dan si H. Pada hari Selasa kita amankan barang bukti sebanyak 5 paket narkotika jenis sabu, kemudian timbangan, kemudian HP. Berawal dari yang kita tangkap atas nama si R. Kemudian di mana dari R ini mendapatkan barang dari tebing tinggi. Selain 2 tersangka pengedar sabu, polisi juga mengamankan 2 orang warga yang datang ke rumah pelaku. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang ketua RT pergoki aksi pemuda yang akan mengambil narkoba jenis sinte di Cipayung, Jakarta Timur. Warga pun resah dengan maraknya penyalahgunaan narkoba. Dua pemuda terekam CCTV tengah mencari tembakau sintetis yang disimpan di semak-semak Jalan Semea 33 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Curiga dengan gerak-geriknya, ketua RT bergegas ke lokasi dan saat ditegur, pelaku berkelit hingga melarikan diri. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sambil ketua RT terus berteriak hingga kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, warga menemukan 1 klip tembakau sintetis di semak-semak dan diserahkan ke polisi. Jadi saya langsung ke TKP. Salahnya saya nggak koordinasi lagi dengan kru keamanan saya yang ada di Gapura. Kalau saya koordinasi, mungkin terangkap. Begitu saya ke masjid setelah 4 subuh, saya buka handphone, udah mencurigakan nih, langsung saya buru-buru ke lokasi. Terus langsung dikejar? Langsung saya kejar, saya videoin pakai handphone. Usai kejadian ini, warga mengaku resah lantaran lingkungannya dijadikan lokasi terdapat peredaran narkoba. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Opsnal Polsek Bontoala menangkap 4 pengeroyok seorang pemuda di sebuah warung makan di kawasan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Pengeroyokan diduga karena terjadi salah paham antar pelaku dan juga korban. Video aksi pengeroyokan seorang pria di warung makan Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap 4 pelaku usai korban secara resmi membuat laporan di Polsek Bontoala. Salah satu pelaku yang merupakan juru parkir ditangkap di depan minimarket. Polisi juga menangkap pelaku lainnya yang salah satunya masih di bawah umur. Mereka ditangkap saat asik bermain kartu hingga dini hari. Menurut polisi, pengeroyokan dilatar belakangi kesalahpahaman saat puluhan pemuda sedang asik nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba dilempari batu oleh orang tak dikenal. Para pelaku menuduh korban yang melempari mereka. Saat korban melintas, korban didatangi oleh 2 orang pelaku dan menanyakan apakah dia yang melakukan pelemparan. Tapi setelah ditanyakan itu, korban lari masuk ke dalam warung palu basah dan dikejar oleh para pelaku, dan di sana para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Seluruh pelaku dalam proses pemeriksaan dan ditahan di Mako Polsek Bontoala. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus penemuan jasad tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara dan meringkus seorang pelaku yang merupakan teman dekat korban. Pelaku teridentifikasi lewat rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik pelaku membuang jasad korban.
Enggak buru-buru sampai sisi jarinya kena nih megang. Emang buru-buru kemana orang ikan katanya? Dilempar gitu paling pintar. Enggak diangkat deh. Rekaman kamera pengawas di Pasar Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, merekam detik-detik pelaku membawa jenazah korbannya yang sudah dibungkus sekardus dan karung menggunakan mobil bak terbuka untuk dibuang. Pelaku yang diketahui berinisial FF 43 tahun, diketahui membawa keluar jenazah korban, Sinta Handiana, dari rumahnya menggunakan gerobak dan langsung menuju ke pasar yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Warga di sekitar rumah pelaku mengaku tidak menaruh curiga terhadap pelaku, lantaran saat ditanya pelaku beralibi membawa ikan ke pasar untuk dijual. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa, Pak? Ikan. Ya memang warga sini, dia itu dulu usahanya ikan, dia percaya dong. Namanya warga sini, apa itu ikan? Memang percaya, namanya ikan, dia orang kerja ikan tuna, apa. Dan sudah tahu bahwa itu mayat. Kalau tahu itu mayat, mungkin warga berteriak laporan pada malam itu. Nggak kecium bau berarti, Pak? Enggak, darah pun nggak ada. Dari rekaman kamera pengawas, polisi dari Polda Metro Jaya pun berhasil menangkap pelaku yang diketahui merupakan teman dekat korban. FF ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan, Muara Baru, Jakarta Utara. Saudara FF saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban. Ya. Usianya 43 tahun. Sebelumnya, jasad tanpa kepala ditemukan dalam karung di dermaga kapal belakang pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara. Saat ditemukan, jasad tersebut terbungkus rapi dengan kardus, karung, selimut, dan busa kasur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Rejang Lebong memerkosa putri kandungnya sendiri setelah memergoki putrinya sedang melakukan video asusila dengan pria tidak dikenal. Ibu korban yang mengetahui hal tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Pria berinisial HP ini diamankan oleh anggota Satreskrim Polres Rejang Lebong di kediamannya di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Ia diamankan lantaran diduga memperkosa putrinya sendiri yang masih berumur 15 tahun di rumahnya. Peristiwa terungkap saat istri pelaku yang baru saja pulang dari menghadiri pesta pernikahan tidak sengaja memergoki suaminya yang sedang mencabuli putrinya di dalam rumah. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya kembali dan meminta maaf. Kendati demikian, istri pelaku melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Menurut pengakuan pelaku, ia tega melakukan aksi bejatnya itu lantaran tidak bisa menahan nafsu saat memergoki putrinya tengah melakukan video call porno dengan pria tidak dikenal. Untuk kejadian sendiri dari pengakuan itu sudah dua kali terjadi. Awal mulanya itu saat memang ayah korban ini memergoki anaknya yang mana sedang melakukan video call dengan seseorang yang tidak diketahui dengan posisi tidak menggunakan pakaian, sehingga disitulah awal mula timbul nafsu ayahnya sehingga terjadilah persetubuhan terhadap anaknya. Saat ini pelaku dibawa ke Polres Rejang Lebong dan masih diperiksa.